Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih diberikannya sampai detik ini. Di mana apabila kita hitung nikmat Allah itu tidak akan mungkin bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lalu tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah terbaik dari Allah bukanlah iman. Anugerah terbaik dari Allah bukanlah Islam. Tetapi anugerah terbaik dari Allah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena adanya Nabi Muhammad kita mengetahui iman. Adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa tahu dengan Islam. Lalu masuk ke tema kultum ana pada hari ini ialah takwa. Jadi dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah carikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Jadi, siapakah sebenarnya orang-orang yang bertakwa ini? Apakah orang yang bertakwa sama dengan orang yang beriman? Jadi kalau orang yang beriman dijelaskan dalam kitab hadis karangan Imam An-Nawawi, hadis Arba'in, di hadis urutan kedua, ketika itu Jibril menyamar sebagai lelaki yang tampan dan bertanya kepada Rasulullah, terhadap tiga hal. Yang pertama, Jibril bertanya, "Ma huwal Islam?" Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan seterusnya. Lalu apa kata Jibril? Shadaqta, engkau benar. Lalu pertanyaan yang kedua diajukan Jibril ialah, "Ma huwal iman?" Lalu apa jawab Rasulullah? "Al-imanu an tu'minu billah wa rasuluhi wa kitabihi," dan sampai seterusnya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang beriman itu ialah orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Dan keyakinan ini harus dibuktikan dengan pengamalan. Makanya setiap kita temukan dalam Al-Quran, apabila ada diseru orang-orang beriman, pasti setelahnya adalah amal. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri. Pasti kata iman dikaitkan dengan amal. Karena kenapa? Iman pasti harus ada pembuktian. Yang pembuktiannya itu ialah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tanya iblis dulunya dia adalah orang yang beriman. Tetapi ketika Allah suruh dia sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud. Sehingga Allah menjadikannya merupakan termasuk golongan kafir. Karena tidak ada pembuktian dari imannya itu. Lalu apa bedanya dengan orang yang bertakwa? Kalau orang yang bertakwa ialah orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya dengan ada rasa takut. Makanya orang-orang yang bertakwa inilah, dan siapa yang mampu menjadi orang yang bertakwa, maka akan diberikan Allah jalan keluar dari setiap masalah hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, Allah juga berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. Lalu bagaimana caranya agar bisa menjadi orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang diturunkan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka cara untuk menjadi orang bertakwa ialah kembali kepada dasar kita untuk beramal, yaitu Al-Quran. Karena Rasulullah SAW meninggalkan dua pusaka yang dengannya selama kita hidup tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi orang-orang yang bertakwa inilah yang akan diberikan jalan keluar dalam setiap masalah hidupnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.